Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik semuanya. Ini untuk kelas 11. Sudah lama tidak berjumpa lagi. Mudah-mudahan nanti akan kembali ya, akan kembali bertemu di hari yang akan datang. Oke, untuk anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan membaca basmalah tadi menambah keberkahan bagi kita semuanya. Oke, anak-anakku, untuk hari ini kita akan membahas tentang persaudaraan. Ya, ini untuk materi kelas 11 untuk hari ini adalah tentang persaudaraan. Ini sudah tercantum dalam Al-Quran, Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya, untuk persaudaraan. Ini ada beberapa pembagian. Yang pertama tentang ukhuwah Islamnya, persaudaraan yang dilandasi oleh agama yang sama, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ukhuwah Islamiyah. Di Indonesia mayoritas itu adalah umat Islam. Umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lain itu adalah bersaudara. Negara-negara Islam banyak sekali. Indonesia dengan Arab Saudi, ya, mayoritas umat Islam itu termasuk ukhuwah Islamiyah. Apalagi setiap tahun itu pelaksanaan haji itu salah satu untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan umat Islam dari berbagai belahan negara, Indonesia, Malaysia, Brunei, bahkan semuanya. Setiap penjuru dunia datang ke kota Makkah untuk melaksanakan haji. Ya. Nah, oleh karena itu, sesama umat Islam tidak boleh terpecah belah. Karena perbedaan pendapat, karena perbedaan faham, terpecah belah jangan. Ketika misalnya ada perselisihan, itu yang tadi disebutkan dalam Al-Quran, Quran surat Al-Hujurat ayat 10, kalau misalnya terjadi perselisihan maka harus segera mendamaikan, damai ya. Bahkan negara-negara Islam di Timur Tengah, yaitu di Timur Tengah, porak-poranda Afghanistan, kemudian Irak, ya, itu semuanya hancur. Kenapa? Mungkin karena ada perselisihan. Harusnya ketika ada perselisihan harus segera berdamai. Karena ini adalah Al-Quran. Ya, ketika misalnya yang lain ada perselisihan, maka harus segera mendamaikan ataupun harus damai. Ya. Kemudian yang kedua adalah ukhuwah wataniyah, persaudaraan karena apa? Karena tanah air. Misalnya di Indonesia ini kan ada beberapa agama. Ada Islam, ada Katolik, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Ya, walaupun mereka itu beda agama, tetapi adalah saudara kita. Saudara apa? Sebangsa, setanah air. Ya, jangan ada perselisihan. Orang Indonesia dengan orang di Indonesia jangan ada perselisihan. Apalagi anak-anak SMK ini tawuran, SMK dengan yang satu dengan yang lain tawuran, ini jangan. Karena apa? Mereka pun adalah di samping karena mereka bersaudara satu agama juga sama contohnya. Apalagi sebangsa setanah air, jangan ya. Orang Jakarta dengan orang Bandung berselisih, jangan. Sama orang Bandung, orang Jakarta, bahkan orang Surabaya pun sama, itu adalah saudara kita. Saudara apa? Setanah air. Ya, makanya tidak boleh ada pertengkaran. Ya, sangat naif sekali kalau misalnya ada orang Jakarta dengan orang Bandung tidak akur. Jangan.
Ya, kenapa? Mereka pun adalah saudara kita. Ya, kalau ada perselisihan segera untuk saling memaafkan, berdamai. Ya. Berdamai itu indah sekali. Ya. Kemudian ada ukhuwah basyariah. Di samping itu adalah ukhuwah basyariah. Apa itu? Persaudaraan karena sesama manusia. Ya. Jangan sampai sesama manusia tidak akur, ya, tidak berdamai. Nah ini yang ketiga ini, ya, sama-sama adalah keturunan Nabi Adam. Ya, makanya nggak boleh, ya, manusia. Kemudian ada juga yang memperbudak manusia, jangan. Ya, ada yang menyiksa manusia, itu jangan. Ya, kalau misalnya ada yang menyiksa manusia, wah ini sudah keterlaluan. Berarti hati nuraninya di mana? Ya, karena mereka pun adalah manusia. Jangan sampai ada orang yang membunuh, misalnya ada orang tuanya ini yang lagi viral ini, ibunya itu membunuh anaknya. Kan ini kasihan sekali gitu kan. Di mana hati nuraninya? Ya. Apalagi anak-anak kandung, ya. Orang lain saja tidak boleh dibunuh, apalagi anak kandung sendiri. Ya, apalagi anak kandung sendiri. Ya, ini makanya ini harus kita lakukan. Apa yang ada dalam materi ini kita harus laksanakan. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan karena satu agama. Kedua, ukhuwah watoniyah, persaudaraan tanah air. Yang ketiga, ukhuwah basyariah, ya, persaudaraan karena sesama manusia. Bahkan dalam hadis pun itu ada kan, la yadkhulul jannata qati'u rahmi, ya, yang mungkin kalian sudah hafal. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau misalnya tidak satu kesalahan yang memutuskan hubungan silaturahmi, itu Rasulullah mengancam orang tersebut tidak akan dimasukkan ke surga. Karena apa? Karena memutuskan hubungan silaturahmi. Ya, dalam Islam itu ketika misalnya ada orang yang bermusuhan, ya, belum berdamai, itu jangkanya 3 hari, jangan melebihi dari tiga hari. Kenapa? Ini tujuannya baik, ya, untuk saling introspeksi diri, ya, 3 hari ini. Nah kemudian keempat harinya harus segera berdamai, ya. Kalau misalnya tidak berdamai, nih ancamannya la yadkhulul jannata qati'ur rahmi. Oke, itu ya. Mudah-mudahan semuanya kita bisa melaksanakannya. Walaupun misalnya berbeda pendapat, namun tetap kita adalah satu saudara. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariah, ya. Mudah-mudahan itulah materi, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, baik itu untuk Bapak maupun untuk kalian semuanya. Namun ini ada tugas, ya, nanti kalian tugasnya yaitu tuliskan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 beserta terjemahannya, ya. Ini harus kalian tulis. Biar apa? Biar ketika kalian terbiasa menulis Arab, biar nanti suatu saat tulisan kalian akan bagus, ya. Itu saja untuk tugasnya. Nanti kalau misalnya sudah bisa bertatap muka, nanti Bapak akan periksa tulisan kalian. Oke, kita tutup materi kali ini, perjumpaan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.